Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran matematika mengenai statistika, yaitu papan statistik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aziza Adris, NIM 180291128, Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, mata kuliah Media Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Trisa Gustiamanda, SPD MPD. Selanjutnya, sesuai Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013, pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, materi ini dipelajari di kelas 8 SMP pada KD 3.10, yaitu menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Selanjutnya, indikatornya yang pertama yaitu menentukan mean dari sebuah data tunggal. Yang kedua, menentukan median dari sebuah data tunggal. Yang ketiga, menentukan modus dari sebuah data tunggal. Lalu, tujuan dari media ini yaitu dengan menggunakan papan statistik, peserta didik mampu menentukan yang pertama, modus dari sebuah data tunggal. Yang kedua, median dari sebuah data tunggal. Yang ketiga, mean dari sebuah data tunggal. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan cara penggunaan papan statistik ini. Sebelumnya, ini merupakan sebuah media pembelajaran yang membantu peserta didik untuk menentukan modus, median, dan rata-rata dari sebuah data tunggal secara langsung. Nah, cara penggunaannya yaitu kita harus menyusun sajian data sesuai dengan yang tertera pada soal. Nah, banyak data diinterpretasikan dengan kolom pada papan statistik ini dan diberi nama A untuk data pertama, B untuk data kedua, dan begitu seterusnya. Nah, yang pertama, menentukan modus dengan papan statistik. Modus merupakan data yang sering muncul. Untuk menentukan modus, kita hanya perlu melihat data yang paling sering muncul pada papan. Nah, yang kedua, menentukan median dengan papan statistik. Median merupakan nilai tengah dari sebuah data. Untuk menentukan median, terlebih dahulu kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, jika data yang kita miliki merupakan data ganjil, kita bisa langsung melihat data yang berada di tengah-tengah. Nah, jika data kita genap, kita harus menjumlahkan kedua data yang berada di tengah lalu dibagi dua. Nah, itulah nilai mediannya. Yang ketiga, menentukan nilai rata-rata dengan papan statistik. Cara menentukan rata-rata dengan alat peraga ini yaitu ada dua cara. Yang pertama, jumlah data yang telah kita urut tadi, kita ratakan jumlahnya dengan menyebarkan data nilai sehingga data sama rata. Lalu, yang kedua, dengan mengeluarkan semua data yang ada pada papan, lalu kita letakkan data satu persatu sampai semua data sama banyak. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu Pak Budi sedang memanen buah semangka. Beliau memasukkan buah-buah semangka ke dalam keranjang. Keranjang pertama berisi 7 buah semangka, keranjang kedua berisi 4 buah semangka, keranjang ketiga berisi 5 buah semangka, keranjang keempat berisi 9 buah semangka, keranjang kelima berisi 3 buah semangka, keranjang keenam berisi 3 semangka, dan keranjang ketujuh berisi 4 semangka. Berapakah jumlah semangka yang lebih banyak muncul? Keranjang manakah yang berisi nilai tengah dari setiap keranjang semangka? Dan berapakah rata-rata buah semangka di setiap keranjang? Nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama yaitu kita akan menentukan modusnya terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan modusnya,
kita hanya melihat data yang paling sering muncul. Nah, pada soal di sini disajikan pada papan statistik data yang sering muncul yaitu ada 4 pada keranjang kedua dan ketujuh dan 3 pada keranjang kelima dan keenam. Jadi modus pada soal tersebut yaitu 4 dan 3. Lalu selanjutnya untuk menentukan median dari data ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga data yang terbesar. Nah, di sini saya sudah menyusun datanya dari data yang paling terkecil sampai data yang paling terbesar. Nah, lalu untuk menentukan mediannya, karena ini merupakan data ganjil, kita hanya perlu melihat data yang berada di tengah-tengah. Nah, untuk data yang berada di tengah yaitu pada data D atau keranjang keempat, yaitu dengan nilai 4. Jadi median dari data ini adalah 4. Selanjutnya, untuk menentukan rata-rata menggunakan cara yaitu menyamaratakan semua data yang ada pada papan statistik ini. Nah, caranya yaitu dengan menyebarkan data yang lebih banyak ke data yang lebih sedikit. Maka untuk rata-ratanya yaitu kita hanya perlu menyebarkan datanya. Nah, di sini saya akan menyebarkan datanya untuk mencari rata-rata dari soal tersebut. Nah, di sini sudah terlihat bahwa semua datanya sudah sama banyak. Nah, rata-rata yang kita dapatkan setelah menyebarkan data yaitu 5. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai cara penggunaan papan statistik ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.